Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu, terus menjaga protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan kita dapat belajar dengan sebaik-baiknya, dengan berolahraga, makan yang bergizi, cukup istirahat. Semoga kita sehat selalu sampai akhirnya di penilaian akhir semester. Anak-anakku sekalian, bahan pelajaran kita hari ini bercerita tentang pemerintahan Herman William Daendels, yaitu pada tahun 1808-1811. Anak-anakku di kelas 11, ayo belajar sejarah, semangat ya. Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal pemerintah di Nusantara pada tahun 1808 hingga 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batak, Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Tampaknya Jawa menjadi penting dan strategis dalam mengatur pemerintah kolonial di Nusantara, sehingga menyelamatkan dan mempertahankan Jawa menjadi sangat urgen. Daendels adalah kaum patriot dan berpandangan liberal. Ia kaum muda yang berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh Revolusi Prancis. Di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Prancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Apa yang diinginkan ya, Daendels dalam menjalankan dan dalam memenuhi pesan dari pemerintah induknya Republik Batak? Daendels melakukan beberapa hal yang strategis, terutama menyangkut bidang-bidang pertahanan, keamanan, administrasi pemerintah, dan sosial ekonomi. Di bidang pertahanan dan keamanan, bidang ini Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti benteng Meester Cornelis. Kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Ya, namun pembangunan pangkalan di Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Meningkatkan jumlah tentara, mengambil orang-orang pribumi, ya, karena mengangkat mereka menjadi tentara. Ya, Daendels tidak membawa pasukan, oleh karena itu Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi. Dapat diketahui 4.000 orang tentaranya menjadi 18.000 orang. Itulah keterlibatan tentara pribumi di dalam kebijaksanaan Daendels. Membangun
Jalan Anyer, Jawa Barat, Provinsi Banten, sampai ke Panarukan, ujung timur Pulau Jawa atau Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan The Great Falls Way oleh masyarakat atau disebut dengan Jalan Dandes. Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah merubah citra Dandes. Pada awalnya Dandes dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis, dijiwai oleh panji-panji revolusi Prancis seperti Liberté, Égalité, Fraternité. Namun setelah memegang tampung kekuasaan, ia berubah menjadi diktator. Dandes juga mengerahkan kerja rodi. Kerja rodi membuat rakyat jatuh miskin dan semakin menderita. Apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di ujung kulon. Lokasinya begitu jauh, sulit dicapai, sarang nyamuk malaria menyebabkan rakyat banyak meninggal dan korban berjatuhan. Bidang politik dan pemerintahan, Dandes juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam adat istiadat di kerajaan-kerajaan Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang berkunjung ke istana Kasunan Surakarta atau Kasunanan Yogyakarta, ada tata cara tertentu, misalnya memberi hormat, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi, harus duduk di kursi yang lebih rendah dari raja. Dandes tidak mau menjalani seremoni seperti itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, tidak perlu membuka topi. Sunan Pakubuwono IV dari Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sunan Hamengkubuwono II menolaknya. Penolakan Hamengkubuwono II terhadap kebijakan Dandes menyebabkan terjadinya perseteruan kedua belah pihak. Benih-benih nasionalisme tumbuh di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Untuk memperkuat kedudukan di Jawa, Dandes mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan itu siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Dandes bila terjadi perang Jawa. Dandes semakin congkak dan berani. Dandes malah melakukan intervensi kepada pemerintahan di Kasunan Surakarta, begitu juga di Kesultanan Yogyakarta. Melihat bentuk intervensi Dandes ini, Raden Rangga mulai melancarkan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan Mancanegara di Madiun yang merupakan bawahan dari Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II mendapat dukungan untuk melawan Dandes. Akhirnya perlawanan itu ditumpas oleh Dandes. Raden Rangga sendiri terbunuh, ya, dan memaksa Sultan Hamengkubuwono II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih. Dan Sultan harus menanggung kerugian akibat perang melawan Raden Rangga ini. Beberapa tindakan Dandes membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Dandes memerintahkan secara sentralistik yang kuat, membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar. Berdasarkan dekret pada tanggal 18 Agustus 1808, Dandes telah merubah Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur.
kerajaan itu Banten, Cirebon harus dihapus dan daerah itu dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial. Kedudukan bupati sebagai penguasa terdosa diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Meskipun para bupati memiliki sedikit hal-hal tentang hak feodal tertentu. Bidang peradilan, Danles membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Eropa, peradilan orang-orang Timur Asing, peradilan untuk pribumi, ya, peradilan untuk kaum pribumi. Setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ya. Bidang sosial dan ekonomi. Adapun yang dilakukan Danles, misalnya Danles memaksa dengan berbagai perjanjian kepada penguasa Surakarta dan Yogyakarta untuk menggabungkan banyak daerah wilayah pemerintah kolonial, misalnya daerah Cirebon. Meningkatkan usaha-usaha pemasukan uang dengan cara pemungkutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasil laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Demikianlah anak-anakku, selama 3 tahun memerintah di Hindia Belanda, dan dianggap gagah melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dan Inggris. Program yang dijalankan dinilai merugikan negara karena korupsi merajalela. Danles akhirnya dipanggil pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya, digantikan oleh Jan Willem Jansen. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Ayo semangat belajar sejarah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.